160, 161, dan 162. Ayat-ayat ini tetap membahas tentang alasan. Sampai Allah pun yang maha kuasa itu loh, masih merasa perlu untuk memberikan pemikiran kepada manusia bahwa aku Allah melakukan ini itu karena ini, gitu ya. Itu yang luar biasa. Padahal kalau Allah mau berkehendak ya berkehendak aja. Tapi ingin memberikan kepada manusia pelajaran bahwa Allah itu tidak semena-mena. Bahwa Allah itu ketika menghukum hambanya itu ya karena hambanya sendiri. Bahwa Allah itu ketika berkehendak itu mesti punya alal haq, berdasarkan alasan hak yang benar, berdasarkan satu pertimbangan yang tidak main-main gitu. Tapi benar-benar karena alasan yang hak. Nah, di dalam ayat ini disampaikan bahwa menghukum Bani Israel, menghukum orang-orang Yahudi itu wabidulmihim, karena kezaliman mereka. Sehingga satu di antara hukumannya adalah wabidulmihim minalladzina hadu, haramna kami haramkan alaihim kepada mereka thayyibatin yang baik-baik dulu. Yang dulunya ukhillat lahum, yang dulunya pernah dihalalkan bagi mereka. Ya kenapa? Ya, karena wabisaddihim an sabilillah, karena mereka juga menghalangi orang dari jalan Allah. Kafiron yang banyak. Jadi ini yang namanya kenikmatan yang dicabut. Siksa yang berupa kenikmatan yang dicabut. Dulunya boleh menjadi tidak boleh. Atau dulunya ada menjadi tidak ada. Makanya kita juga sering diingatkan Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka la azidannakum, akan aku tambahkan, sungguh aku tambah nikmat itu bagi kalian. Walain, tapi jika kafartum, kalian ingkar terhadap nikmatku itu, inna adabi, sungguh adabku itu lasyadid, sangatlah keras. Nah, adabi di sini ini yang perlu kita perdalam. Siksa itu tidak hanya siksa di akhirat. Siksa itu juga bisa berupa siksa di dunia. Dan siksa di dunia itu bisa berupa pencabutan nikmat. Pencabutan nikmat. Jadi meskipun ayat ini membahas tentang Yahudi, tapi saya selalu ngajak sampean merefleksikan pada diri kita. Kalau orang Yahudi dicabut nikmatnya, termasuk dicabut kehalalan untuk makanan-makanan yang baik, gitu, karena kezaliman mereka, jangan-jangan juga kita dicabut nanti nikmat kalau kurang syukurnya terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah ini yang ayo lebih mirai, lebih waspada seluruh semua. Makanya Nabi Muhammad SAW kan pernah bersabda tuh, jagalah 5 sebelum datangnya 5. Apa? Jagalah 5 sebelum datangnya 5. Apa jagalah 5? 1, jagalah muda sebelum datangnya tua. Jagalah muda sebelum datangnya tua. Muda itu nikmat.
muda itu kuat, ya. Makanya pakai itu untuk hal-hal yang baik. Nah, kebanyakan manusia malah nanti aja kalau sudah tua ibadah lulu. Ya kalau sampai tua. Ini loh. Lalu jagalah sehat sebelum sakit. Orang itu tidak ada yang sehat terus. Mumpung masih sehat, pakai untuk isi dengan kebaikan. Isi dengan kebaikan. Nunggu sakit, baru nyebut-nyebut Allah. Apa ini? Lalu jagalah kaya, atau jagalah punya dicukupkan oleh Allah itu sebelum datangnya kekurangan atau miskin. Nah, mumpung sama itu dikasih Allah lebih harta, jangan nunggu lebih kaya lagi, sedekah. Itu maksudnya Allah. Maksudnya Nabi Muhammad SAW itu. Sedekahlah. Jangan kayak orang-orang yang ketika nyawanya sudah ada di tenggorokan, ya, lalu baru minta dikembalikan ke dunia untuk fasodaqo katanya. Saya ingin bersedekah ya Allah. Udah telat. Semen. Maka saat sedang kaya itu bersedekah. Lalu yang keempat, jagalah lapang sebelum sempit. Saat sampean diberi kelapangan oleh Allah, itu manfaatkan. Benar-benar untuk fastabiqul khairat. Entah untuk dakwah, entah untuk ibadah, entah untuk sedekah, entah untuk tarbiyah ngaji kayak gini, entah itu untuk muamalah yang lebih bermanfaat, itu manfaatkan dulu. Lalu yang terakhir, jagalah hidup sebelum mati. Nah, Bani Israel tidak bisa jaga itu. Ketika diberi kenikmatan sehat, ketika diberi kenikmatan hidayah, dengan adanya petunjuk mana halal haram, malah mereka mendustakan Nabi, malah mereka kemudian berbuat yang tidak-tidak terhadap aturan Allah. Ya, akhirnya dicabut kenikmatan. Jagalah hidup sebelum mati. Orang kalau sudah mau mati ya gitu, teriak-teriak Rabbir Si'oni, Rabbir Si'oni. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia untuk apa katanya? Untuk a'malu bima tarokukallah, untuk mengamalkan apa yang dulu telah kutinggalkan, tidak amalkan. Kata Allah ya kasep, gitu kan? Kasep. Ya. Jadi dulu di ayat 160 itu ditunjukkan di sana tentang orang-orang Yahudi yang kemudian diharamkan dan menghalangi jalan Allah yang banyak. Lalu ayat 161, wa akhdhihim riba wa qad nuhu anhu. Nah, dulu di dalam praktek-praktek keuangan, ya, itu orang-orang Yahudi itu sudah sejak dulu memang menguasai, sudah menguasai. Jadi ini kan kalau diterangkan 1.500 tahun yang lalu di dalam Al-Quran, berarti Al-Quran menceritakan juga ribuan tahun sebelumnya, toh. Berarti praktek tentang riba itu sudah dijalankan ribuan tahun yang lalu. Oleh siapa? Oleh bangsa Yahudi. Sampai hari ini yang menguasai lembaga dan sistem keuangan ya orang-orang Yahudi. Karena memang mereka ahli di bidang itu. Terutama dalam hal riba. Terutama dalam hal riba. Jadi omong kosong, kalau kemudian ada satu program atau ada satu ikhtiar tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana membantu perekonomian, tapi melalui riba itu omong kosong. Kenapa? Karena pada prakteknya sebenarnya prinsip dasar riba itu adalah mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, ya seperti prinsip ekonomi yang dulu sudah kita kenal itu. Prinsip ekonomi kan gitu, mengeluarkan sesedikit mungkin, mendapat sebanyak mungkin. Jadi bagaimana biaya produksi ditekan sekecil mungkin untuk dapat laba sebesar mungkin. Salah? Ya enggak dari sisi hukum ekonomi. Tapi dari sisi hukum Islam,
perdagangan maupun apapun itu adalah berbasiskan tahu, berdasarkan paling tolong menolong gitu kan. Gitu. Jadi tahu al-bir wa taqwa. Albir itu kebaikan termasuk dalam hal muamalah. Dan itu prinsipnya tolong menolong. Ya tetap nyari laba itu tetap. Tapi dia membatasi diri, tidak aji mumpung. Misalnya mumpung karena sangat dibutuhkan oleh banyak orang, lalu menaruh harga yang sangat tinggi sehingga dia yakin sangat akan dibeli dengan margin laba yang begitu besar. Nah ini namanya tidak. Makanya di sini disebut wa'akrihim, dan mereka memakan amwalan nasi bil batil. Mereka memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Coba sama praktek riba itu ya, praktek riba itu. Dia itu sudah tahu, perbankan itu sudah tahu bahwa sebenarnya orang ini tidak mampu untuk nanti sampai melunasi. Orang perbankan juga sudah tahu, mereka ahli dalam hal analisis bisnis kok. Mereka tetap tawari itu orang-orang yang dikira tidak mampu itu untuk paket-paket kredit. Tapi asalkan ada jaminan apa, rumah apa, tanah apa, mobil apa, sertifikat, macam-macam. Yang diincar sebenarnya oleh perbankan yang pertama adalah aset itu. Lalu yang kedua yang diincar perbankan adalah pertambahan nilai maupun bunga dari yang mereka bayarkan. Ditawarilah yang datang ya perempuan-perempuan yang seksi atau laki-laki yang manis tutur katanya untuk merayu sampean. Masuklah dalam cengkeraman itu. Saya ngomong cengkeraman kalau nggak disebut gantungan kematian. Begitu masuk sudah sama tidak akan pernah dilepas. Tidak akan. Jangankan yang sedang kredit macet, nggak dikejar-kejar. Oh sampean lancar itu loh. Lancar pembayaran hutang ke banknya itu. Itu begitu mendekati akhir dari periode pembayaran, didekati lagi. Gimana caranya biar ngutang lagi? Oh, nasabah terbaik. Lalu dikasih apresiasi sebagai nasabah terbaik. Lalu dikasih apresiasi, ini kami berikan paket yang lebih ini. Lu padahal sebenarnya. Nah, cara-cara seperti ini dulu ternyata sudah dipraktekkan sejak ribuan tahun yang lalu. Itu bukan praktek modern. Riba itu bukan praktek modern. Dan di sini Al-Quran menyebutnya sebagai wa'akihimun nas bil batil. Amwalan nas bil batil. Mereka memakan harta orang lain dengan cara yang seperti itu. Batil. Keliru. Menipu. Tapi umat tidak kerasa kalau ditipu. Iya kan? Tidak kerasa kan? Iya tidak kerasa. Betul. Misalnya saking tidak kerasanya itu pinter memang. Bani Israel atau Yahudi saat dulu pinter. Manusia itu ya. Mereka itu tidak modal dalam mengeruk harta dan kemampuan serta sumber daya kita itu. Mereka itu tidak modal. Yang sering saya sampaikan. Bisnis yang mereka jalankan tanpa modal lah istilahnya, dengan modal yang sangat kecil tapi mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Itu ada 3 bisnis. Pertama bisnis harapan. Bisnis harapan itu ya Nah, punten Gus, mic-nya masih mati Gus. diberikan harapan, orang diberikan satu gambaran bahwa dengan mengikuti sistem itu nanti akan hebat, nanti akan makmur, nanti akan maju, lalu dibikinlah seminar-seminar tentang kiat sukses, lalu dibuatlah macam-macam, sampai kemudian dibuatlah fatwa bahwa hutang itu sangat penting,
Utang itu adalah simbol motivasi, wis macam-macam masuk ke seluruh lini. Akhirnya muncullah bisnis perbankan. Gitu. Manusia tidak tahu bahwa sedang dididik untuk menyetor modal samen sebesar-besarnya ke perbankan itu. Mereka tinggal ngelola tuh. Jadi diberikan bisnis harapan, harapan kosong. Itu yang disebut sebagai kumul amani. Kamu ditipu oleh angan-angan kosong. Kumul amani. Amani itu angan-angan kosong. Nah, kebanyakan orang terjebak di sana. Ada sih yang sukses, meskipun suksesnya itu dengan embel-embel dampak yang lain, entah keluarganya yang karena melaksanakan riba sehingga kocar kacir, entah anaknya jadi nakal, entah istri atau suaminya jadi apa nggak kerasan di rumah, macam-macam. Kalau sukses secara materi, apalagi banyak juga dan kayaknya lebih banyak yang karena riba menjadi hancur nggak karu-karuan. Yang dulunya punya rumah karena digadaikan jadi hilang, yang dulunya punya sawah habisan, oh banyak sekali yang kayak gitu. Tapi orang nggak lihat itu, yang diberikan bisnis harapan adalah yang sukses-sukses. Padahal kalaupun sukses secara materi, kadang ekses yang lain itu nggak sukses. Itu yang disebut tidak berkah. Lalu yang kedua, bisnis Gak ada suaranya, Gus. Sinyal Gus Glory hilang.
Maaf tadi terpotong ya. Ya. Nah, saya ini sedang di rest area ini. 2 jam lagi menuju Serang. 2 jam lagi menuju Serang. Jadi nyari colokan juga susah. Oke, alhamdulillah. Jadi bisnis kedua adalah bisnis kebanggaan. Apa itu? Bisnis merek. Bisnis merek, fashion terutama. Baik di bidang mobil, gadget, baju, rumah, macam-macam. Hal yang mereka sebenarnya tidak modal. Gimana tidak modal? Gini, prakteknya itu ya. Misalnya, saya berada di Bali. Saya tahu betul ada kerajinan-kerajinan di Bali, entah kerajinan kulit terutama itu ya. Jaket kulit, baju-baju yang bagus itu. Yang perajinnya, itu orang-orang Bali. Entah yang jahit, yang bikin. Lalu mereka menentukan standarnya. Harus begini, jahitannya harus begini. Disortir sedemikian ketat. Gitu, gitu ya. Begitu nyampe, begitu nyampe dia, mereka lalu suruh kirim ke Amerika gitu, atau kemana gitu. Begitu nyampe di sana, itu langsung ditempeli dengan merek-merek mereka. Yang dulunya mungkin mereka beli dari para perajin di Bali itu harga misalnya maksimal per piece itu 500.000 misalnya, per piece itu misalnya eh, apa ya. Nah, begitu mereka masuk ke negara yang produsen, ditempeli dengan merek yang sudah terkenal, merek-merek mereka yang mereka sudah mati-matian dengan mengatakan begini misalnya, you are what you wear. Nah, itu. Kamu adalah apa yang kamu pakai. Sehingga ketika yang kamu pakai itu mereknya ini, kamu akan meningkat derajatnya. Kita, kita ini, yang kayak kambing congek yang mau dicocok aja hidungnya nih, percaya aja dengan standar itu. Bahwa kalau pakai itu, derajat kita tinggi. Beli. Yang dulunya dari misalnya perajin-perajin di Indonesia lah, tidak hanya di Bali, beli mereka 500.000, begitu ditempeli itu, ya toh, balik ke sini lagi, atau ada turis-turis Indonesia yang datang ke Eropa atau Amerika sana, beli itu, harganya berapa aja Pak? 10 juta, baju satu. Lalu pulang ke sini dengan bangga. Itu namanya bisnis kebanggaan. Mereka modal apa? Modal stiker. Loh, gitu loh. Dan kita lagi-lagi dibohongi. Apa bedanya coba? Pakai baju yang ada mereknya, misalnya DNG, misalnya gitu. Gianni Versace, apa coba? Dengan misalnya nggak ada merek. Kita akhirnya kemudian ya, maaf cakap, karena memburu baju-baju yang seperti itu, ya nggak sempat sedikit untuk berkorban untuk bangsa dan agama. Yang ketiga, mereka bisnis ketakutan. Kita ditakut-takuti. Nanti kalau kamu nggak bisa biaya anakmu gimana?
Makanya sejak sekarang kamu nyicil, asuransikan biaya pendidikan anakmu. Nanti kalau kamu sakit gimana? Makanya sekarang asuransi biar nggak sakit kamu. Kalau sakit nanti, kamu nanti kalau mati gimana? Makanya asuransikan biar kematianmu ada yang bayari. Kalau kamu nanti, oh semua. Jadi ditakut-takuti. Uang disetor ke mereka. Nggak ngapa-ngapain, kita sehat-sehat aja suruh bayar. Gitu kan? Kita nggak ngapa-ngapain suruh bayar. Dulu meskipun nggak begitu, orang juga bisa menyekolahkan anak. Diberi ketakutan-ketakutan. Kalau kamu nanti nggak kredit, kapan beli rumah? Kalau kamu nggak kredit, nanti kapan beli motor? Itu aku takuti gitu. Nah, dan seterusnya. Ternyata bisnis ketakutan, bisnis harapan, bisnis kebanggaan tadi, benar-benar itu tadi, waktu amwalan nasabil batin, dengan cara yang batil. Tapi kita nggak kerasa. Watatan kafirina minum adaban alima, mereka sudah disediakan. Tapi sebaliknya, lakin rasikhuna fil ilmi minhumal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wal muqimina sholata wal mu'tuna zakata wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir ulaika sanutihim ajran 'azima. Buat orang-orang yang mendalam ilmunya, yang beriman, orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, orang-orang yang percaya betul terhadap Allah dan hari akhirat, mereka tidak tertipu dengan semua itu. Mereka juga nggak mau memakan barang yang lain dengan cara yang batin. Mereka nggak tertipu dengan segala macam tipu daya riba, tipu daya bisnis harapan, bisnis kebanggaan, bisnis ketakutan tadi. Enggak. Tetap fokus pada iming-iming Allah, yakni ampunan dan ridho. Ya, saya rasa itu. Mohon maaf tadi agak terpotong-potong karena situasi. Tapi kita tidak boleh minder, tidak boleh mundur, maju terus, tetap ngaji. Silakan, kalau ada yang bertanya, silakan. Enggak. Dan ngantuk. Ya, nggak boleh ngantuk lah. Tapi memang nyaman di rumah itu ya bikin ngantuk. Makanya ayo jalan-jalan sampai sore. Ya, ya, nah di rumah terus masa dari kecil sampai tua nanti nggak pernah jalan-jalan sih. Jalan-jalannya itu ya kayak gini. Jalan-jalan untuk secara kacamata manusia nggak jelas, tapi secara kacamata kita insya Allah jelas banget. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Enggak. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama pada Allah. Semoga Allah memberkahi, rahmati kehidupan kita, kegiatan-kegiatan baik kita dengan ampunan, ridho, kesehatan jasmani rohani, dan urusan yang dilancarkan dan dituntun dalam jalannya. Kita juga diselamatkan dari serangan dan tipu daya dajjal, dan diselamatkan dunia akhirat kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fi'lil mu'minin wa muslimin Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa darfistina min sin wa syaitan syaitan kufar. Rabbana najina wa lina ashabina min al-qawmi dhalimin. Rabbana wa la taj'alna fi al-qawmi dhalimin. Allahumma rfa' darajatana 'abdin. Rabbana amanna faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا وارحمنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا فلان وارحمنا انت مولانا فانصرنا الكافرين ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي يحضرون رب اشرح لنا صدرنا ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا وتوفنا لك وارنا واسكننا توب علينا حكيم اللهم افتح لنا باب السماء ورحمتك اللهم انزل علينا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma rahmata bil Qur'an.